Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang determinan matriks. Sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Eka Syahbriana Jabar dengan NIM 202242023. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Patimura. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yakni yang pertama yaitu peserta didik mampu menyelesaikan persoalan tentang determinan matriks berorder 2x2 dan 3x3. Yang kedua yaitu peserta didik mampu memecahkan masalah kehidupan nyata menggunakan matriks. Nah, submateri yang akan kita pelajari kali ini ada 4, yaitu yang pertama ada determinan matriks order 2x2, kemudian yang kedua ada determinan matriks berorder 3x3, yang ketiga ada penerapan determinan matriks dalam sistem persamaan linier 2 variabel, lalu yang terakhir yaitu penerapan determinan matriks dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu determinan matriks order 2x2. Nah, perhatikan soal berikut. Tentukanlah determinan matriks berikut. Di sini ada matriks K dengan elemen-elemennya yaitu 2, 3, negatif 1, dan 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ayo simak videonya. Jadi, cara untuk menentukan determinan pada matriks order 2x2 yakni sebagai berikut. Jika kita diberikan matriks E dengan elemen-elemennya yaitu E, F, G, dan H, maka rumus untuk mencari determinannya adalah dengan mengalihkan diagonal-diagonalnya, lalu kita kurangkan hasil kali kedua diagonal tersebut. Jadi, determinan dari matriks E adalah E dikali dengan H, kemudian dikurangi dengan F dikali dengan G. Mudah bukan? Ingat rumusnya ya, determinan E sama dengan E dikali H dikurangi F dikali G. Sampai di sini paham? Baik, kalau sudah paham, kita bahas soal tadi yuk. Tadi kan soalnya disuruh tentukan determinan dari matriks K. Nah, diketahui di sini yaitu elemen K ada 2, 3, negatif 1, dan 5. Untuk mencari determinan dari matriks K, yakni kita kalikan elemen-elemen yang terletak pada diagonal-diagonalnya, kemudian kita kurangkan hasil kali diagonal tersebut. Nah, di sini diagonalnya yaitu yang pertama ada 2 dan 5, yang kedua diagonalnya yaitu 3 dan negatif 1. Kita kalikan kedua diagonal tersebut, kemudian kita kurangkan. Menjadi 2 dikali 5 dikurangi 3 dikali dengan negatif 1. Kita kerjakan dulu yang perkalian. Nah, 2 dikali 5, 10. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Jadi 10 dikurangi negatif 3. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi bisa kita tulis juga 10 ditambah 3 hasilnya 13. Jadi determinan K hasilnya adalah 13. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu determinan matriks order 3x3. Perhatikan matriks berikut. Ada matriks P dengan elemen-elemennya yaitu 1, 3, 2, 2, 6, 2, 5, 9, 4. Coba kalian tentukan determinannya. Gimana ya caranya? Nah, ada beberapa cara untuk menentukan determinan matriks order 3x3. Yang akan kita bahas kali ini adalah aturan Sarus dan metode minor kofaktor. Yang pertama ada aturan Sarus. Jika kita diberikan matriks A dengan elemen-elemennya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan A-nya kita tulis dengan kurung yang bentuknya lurus, kemudian kita tulis lagi kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks M. Jadi seperti yang ada pada gambar ya. Nah, jadi kita kalikan elemen matriks sesuai pola diagonal pada gambar. Jadi, kita jumlahkan dulu hasil kali pada diagonal-diagonal di shape yang berwarna biru. Kemudian kita kurangi dengan jumlah hasil kali pada diagonal-diagonal di shape berwarna merah muda.
Rumusnya seperti itu ya teman-teman. Kita coba jawab soal tadi menggunakan aturan Sarus ya. Nah, sebelum kita cari determinannya, kita tulis dulu kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan matriks P. Seperti ini. Setelah itu, kita jumlahkan hasil kali diagonal-diagonal. Yang pertama ada 1 dikali 6 dikali 4, kemudian ditambah dengan 3 dikali 2 dikali 5, ditambah lagi dengan 2 dikali 2 dikali 9. Nah, kemudian kita kurangi lagi dengan hasil kali dari diagonal-diagonal yang kedua. Ada 2 kali 6 kali 5 ditambah dengan 1 dikali 2 dikali 9 ditambah dengan 3 dikali 2 dikali 4. Setelah itu kita kerjakan dulu perkaliannya. 1 dikalikan dengan 6 dikali 4 hasilnya 24. 3 dikali 2 dikali 5 hasilnya 30 ditambah dengan 2 dikali 2 dikali 9 hasilnya 36. Kemudian dikurangi dengan 2 dikali 6 dikali 5 ditambah dengan 1 dikali 2 dikali 9 hasilnya 18 tambah dengan 3 dikali 2 dikali 4 hasilnya 24. Setelah itu kita hilangkan tanda kurung dari kedua hasil kali tersebut menjadi 24 ditambah 30 ditambah 36 dikurangi dengan 60 dikurangi 18 dikurangi 24. Nah, jadi determinan P adalah negatif 12. Paham? Baik, jika sudah paham, kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu metode minor kofaktor. Jika A adalah sebuah matriks persegi, maka minor elemen A, I, J dinotasikan dengan M, I, J dan didefinisikan sebagai determinan dari sebuah matriks yang diperoleh setelah baris ke I dan kolom ke J matriks A dihilangkan. Kofaktor elemen baris ke I dan kolom ke J adalah C, I, J sama dengan negatif 1 dipangkatkan I ditambah J dikali dengan minor dari baris ke I kolom ke J. Nah, untuk mencari minor dari baris ke I kolom ke J, misalnya di sini kita ingin ekspansi baris kedua kolom kedua. Jadi baris kedua dan kolom kedua dihilangkan, lalu elemen yang tersisa dihitung determinannya seperti pada yang ada di gambar. Elemen yang tersisa hanya ada A, C, G, dan I. Nah, setelah kita cari determinannya yaitu A dikali I dikurangi C dikali G. Nah, itu merupakan minor dari baris kedua kolom kedua. Setelah itu kita cari kofaktor dari baris ke I kolom ke J tadi dinotasikan dengan negatif 1 dipangkatkan I tambah J dikali dengan minor baris ke I kolom ke J. Misalkan A adalah matriks order 3x3. Kofaktor dari elemen baris kedua kolom kedua diperoleh dengan C22 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 2 tambah 2 dikali dengan minor baris kedua kolom kedua. Kan hasilnya sama saja dengan positif minor kalau baris kedua kolom kedua karena pangkatnya genap. Nah, jika kita masukkan sesuai rumus lalu pangkatnya itu ganjil, maka hasilnya itu negatif. Jika pangkatnya genap, hasilnya positif. Jadi posisi matriks kofaktor akan seperti ini. Nah, jika kalian sudah paham, coba kerjakan soal berikut ini dengan menghitung determinannya menggunakan metode minor kofaktor. Kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu penerapan determinan matriks dalam sistem persamaan linear dua variabel. Perhatikan soal cerita berikut. Eka, Intan, dan Adit bersama-sama pergi ke toko buku. Eka membeli 2 buku dan 1 pensil dengan membayar Rp8.000. Intan membeli 1 buku dan 3 pensil dengan membayar Rp9.000. Berapa yang harus dibayar oleh Adit bila ia membeli sebuah buku dan sebuah pensil? Nah, untuk soal ini kita selesaikan dengan menggunakan determinan ya. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Nah, yang pertama, kita harus buat dulu dalam model mempermudah. Kita buat dalam bentuk sistem persamaan linear dua variabel seperti ini. Lalu yang kedua, untuk mempermudah boleh kita buat dalam bentuk tabel terlebih dahulu, di mana format tabelnya seperti ini. Dan yang ketiga, kita masukkan ke dalam bentuk matriks dengan memasukkan koefisien ke matriks A, kemudian variabel X dan Y sebagai matriks X, dan harga atau nilai dan
X dan nilai Y boleh kita menggunakan aturan grammar seperti pada gambar. Sekarang kita bahas soal tadi yuk. Kita buat dulu model matematikanya di mana buku sebagai variabel X dan pensil sebagai variabel Y, kemudian harga di sebelah kanan tabel tersebut. Kemudian untuk subjeknya kita tulis secara vertikal. Nah, kita tinggal masukkan nilai-nilai yang ada pada soal tadi ke dalam tabel. Kemudian kita buat model matematikanya dalam bentuk persamaan seperti berikut. Kemudian kita masukkan ke bentuk matriks di mana koefisien berada pada matriks A, kemudian variabel di matriks X, kemudian harganya pada matriks B seperti pada gambar. Nah, di sini kita tinggal cari nilai X dan nilai Y sesuai rumus yang tadi yang menggunakan aturan Cramer itu, di mana pada pembilangnya kita ganti kolom pertama dengan matriks B. Itu untuk nilai X ya. Kemudian untuk nilai Y sama saja seperti untuk cari nilai X, di mana matriks B-nya kita ganti pada kolom kedua di bagian pembilang. Setelah itu kita kerjakan sesuai rumus determinan. Nah, jadi untuk nilai X di situ 8.000 dikali 3 dikurangi 1 dikali 9.000 per dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 24.000 dikurangi 9.000 per 6 dikurangi 1 sama dengan 15.000 dibagi 5 hasilnya 3.000. Oke, untuk nilai Y 2 dikali 9.000 dikurangi 8.000 dikali 1 diper dengan 2 dikali 3 dikurangi 1 dikali 1 sama dengan 18.000 dikurangi 8.000 per 6 dikurangi 1 hasilnya yaitu 10.000 diper dengan 5 hasilnya 2.000. Jadi nilai X tadi kan 3.000, nilai Y 2.000, jadi nilai X ditambah nilai Y sama dengan 3.000 ditambah 2.000 hasilnya 5.000. Maka total yang harus dibayar Adit adalah Rp5.000. Kemudian kita masuk ke submateri yang terakhir, yang keempat, yaitu penerapan determinan matriks dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama, kita harus buat dulu dalam model matematika. Nah, karena ada 3 variabel yang kita bisa peroleh, 3 persamaan di sini yaitu ada sistem persamaan linear 3 variabel seperti pada gambar. Kemudian yang kedua, kita buat tabel di mana format tabelnya seperti yang ada pada gambar. Yang terakhir, kita buat bentuk matriksnya seperti pada sistem persamaan linear 2 variabel, bentuk matriksnya sama, yaitu matriks A dikali matriks X sama dengan matriks B. Di mana matriks A elemen-elemennya yaitu merupakan koefisien-koefisien dari persamaan yang kita buat tadi. Kemudian ada matriks X yang elemennya yaitu ada variabel, di mana variabelnya ada 3, yakni X, Y, dan Z. Kemudian pada matriks B ada hasil atau harga dari persamaan-persamaan yang kita tuliskan tadi. Lalu nilai X, Y, dan nilai Z didapat dari rumus yang sudah tertera pada gambar di atas. Sekian video penjelasan materi determinan matriks dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan kesediaan teman-teman untuk menonton video ini. Sebelum menutup video ini, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.